Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sahabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sahabat yang ke-12 dengan judul Misi dan Penugasan. Tugas kita untuk memberitakan Injil terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Bunyinya, "Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah mereka, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk murid-murid, tugas mereka mulai dari Yerusalem. Untuk kita, tugas itu mulai di mana kita ada. Daerah misionari kita yang paling penting dan utama adalah rumah tangga kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, apakah problema kebanyakan rumah tangga, khususnya di negeri yang makmur? Di negeri yang makmur, kebanyakan rumah tangga dilengkapi dengan perabot peralatan yang lengkap dan mutakhir. Telah didapati bahwa ada satu hal yang paling penting, tetapi justru yang paling kurang. Apakah itu? Itu adalah keluarga atau the family. Dalam penelitian mengenai rumah tangga yang kuat atau the strong family, satu aspek yang penting adalah kebersamaan anggota keluarga atau togetherness. Di pintu masuk gereja pernah kami baca tulisan, "The family that prays together stays together." Keluarga yang minta doa bersama tinggal bersama. Itu juga berlaku untuk aktivitas keluarga lainnya. The family that plays together stays together. Kalau rumah tangga kuat, landasan untuk meluncurkan anak-anak kita sebagai murid Yesus pun kuat. Pertanyaan, sewaktu dua orang yang kerasukan setan di Gadara disembuhkan, mengapakah permohonan mereka untuk menjadi murid dan mengikuti rombongan Yesus tidak dikabulkan? Yesus minta mereka tinggal untuk bersaksi di antara kaum keluarga dan tetangga mereka, serta penduduk di sekeliling daerah itu. Kesaksian pribadi mereka itu akan lebih berkesan. Sewaktu Yesus kemudian kembali ke daerah itu, banyak sekali orang sudah sedia untuk mendengarkan dan menerima dia. Kesimpulan, bersaksilah mulai dari tempat tinggalmu, kemudian pencar keluar ke tempat-tempat lain. Pertanyaan, apakah ada kemungkinan orang yang sudah keenakan tinggal di satu tempat, enggan mau pindah ke tempat lain, membuka ladang baru untuk bersaksi? Kemungkinan itu memang ada. Tuhan izinkan Stefanus mati syahid di Yerusalem serta aniaya terhadap murid-murid Yesus yang menyebabkan mereka memencar keluar sambil menyebar luaskan Injil di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada pengalaman yang serupa yang pernah dialami sebagai organisasi gereja? Pengalaman yang serupa gereja pernah juga alami. Sewaktu pusat organisasi gereja di Battle Creek, Michigan, pada pertengahan abad yang ke-19, banyak anggota suka tinggal di tempat itu. Kantor pusat General Conference, percetakan Review and Herald, perguruan tinggi Battle Creek College,
rumah sakit, Battle Creek Sanitarium and Hospital, semua terkumpul di kota kecil itu. Anggota-anggota dapat bekerja di lembaga-lembaga organisasi, dan anak-anak mereka dapat disekolahkan di sekolah yang diasuh oleh organisasi. Battle Creek menjadi tempat orang percaya tinggal dan berkumpul, seperti gereja Kristen yang pertama berkumpul di kota Jerusalem. Tuhan berulang kali melalui pesuruhnya memperingatkan agar umatnya memencar ke daerah-daerah yang baru yang belum kenal pekabaran 3 malaikat. Janganlah Battle Creek seperti Yerusalem dahulu menjadi tempat berdiam orang percaya yang senang dan tenang tetapi lalai akan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada mereka untuk pergi kabarkan Injil ke seluruh dunia. Karena peringatan yang berkali-kali diberikan tidak dihiraukan, Tuhan izinkan 2 kebakaran berturut-turut membakar habis rumah sakit dan kemudian percetakan. Pemadam kebakaran memperhatikan bahwa kedua api tersebut sungguh ajaib karena api sepertinya tidak dapat dipadamkan. Setelah pengalaman yang sedih itu, pekerjaan mulai pencar ke tempat-tempat yang lain, bahkan ke seluruh dunia. Dalam celaka yang Tuhan izinkan, ada hikmahnya. Salah satu misi murid-murid Yesus adalah menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Dalam penghakiman yang terakhir, murid-murid yang demikian Tuhan umpamakan dengan domba yang memperoleh pujian Tuhan karena dianggap telah melakukan itu untuknya. Misi ini mengingatkan kita pada kisah orang Samaria yang murah hati di Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Yang menjadi pertanyaan, apakah sesungguhnya pemuridan yang benar? Pemuridan yang benar adalah berbuat kebaikan kepada sesama, kapan dan di mana saja. Orang Samaria yang murah hati telah mendemonstrasikannya. Pada waktu ia melihat seorang yang telah dirampok seorang penyamun, dipukul dan tergeletak hampir mati, orang Samaria menunjukkan belas kasihan dan langsung memberi pertolongan tuntas kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, apa saja pertolongan tuntas itu? Dia tidak buang waktu untuk cari tahu apa kebangsaannya. Kalau peranan terbalik dan dia korbannya, dapat saja ia diludahi dan ditinggalkan. Dia pun tidak hiraukan bahwa kalau ia lama-lama di tempat itu, ia pun dapat dirampok dan disiksa. Yang ia pedulikan adalah seorang dalam keadaan susah yang membutuhkan pertolongan.